Halo, nama saya Tami. Saya merupakan operator SPBU Pertamina. Tami, teliti, aktif, menarik, informatif. Setelah mempelajari pembelajaran ini, teman-teman diharapkan dapat memahami bagaimana pemeliharaan berkala atas peralatan dan fasilitas SPBU dilakukan. Hai teman-teman, kali ini kita akan mempelajari bagaimana pemeliharaan berkala atas peralatan dan fasilitas SPBU. Apa sih tujuan dari pemeliharaan peralatan dan fasilitas SPBU ini? Tujuannya adalah agar peralatan dan fasilitas SPBU tetap dalam kondisi prima, sehingga dapat melayani konsumen dengan baik. Secara umum, pemeliharaan SPBU dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pemeliharaan peralatan utama. 2. Pemeliharaan peralatan penunjang. Yuk kita pelajari bersama. Klik objek di samping ya teman-teman. Inilah poin-poin penting dalam pemeliharaan peralatan utama, yaitu tangki timbun, sistem pipa dan dispensing pump, serta genset dan instalasi listrik. Baiklah teman-teman, terdapat beberapa bagian penting dalam tangki timbun. Pertama, tutup manhole. Untuk mengecek kondisi tutup manhole adalah dengan cara memeriksa packing dan baut agar dalam kondisi lengkap dan kencang. Hal ini dilakukan setiap hari dengan metode cek visual. Kedua adalah sistem pipa dalam dombak. Untuk mengeceknya dilakukan dengan cara memastikan sistem pipa tidak bocor. Hal ini dilakukan setiap hari dengan metode visual atau gas tester. Ketiga adalah fill pot. Nah, untuk memeriksa fill pot dapat dilakukan dengan memastikan kopling tidak retak atau bocor, tidak ada minyak, dan tutup fill pot kedap. Hal ini dilakukan setiap hari dengan mengecek secara visual, keringkan dengan busa, dan cek karet seal. Keempat adalah venting atau alat pernapasan tangki. Untuk memeriksa venting, pastikan valve venting dalam keadaan bersih dan tidak karatan. Dan pastikan venting berfungsi dengan baik. Hal ini dilakukan dengan cara mengecek valve venting yang dilakukan setiap minggu. Namun tetap dicek setiap hari untuk memastikan venting berfungsi dengan baik. Kelima adalah kalibrasi. Kalibrasi dilakukan setiap 5 tahun sesuai acuan metrologi. Selanjutnya, untuk poin 6 sampai dengan 8 adalah sebagai berikut. Sistem pipa dan dispensing pump. Perhatikan 2 poin berikut. 1. Pipa pembongkaran atau penyaluran. 2. Dispensing pump. Silakan teman-teman klik objek untuk menampilkan penjelasan. Pipa pembongkaran. Pipa pembongkaran atau penyaluran. Pipa pembongkaran dicek dengan cara memastikan bahwa pipa pembongkaran atau penyaluran tidak bocor atau kedap. Hal ini dilakukan setiap hari dengan metode cek visual. Dispensing pump. Untuk lebih jelas mengenai pengecekannya, perhatikan tabel berikut. Baiklah teman-teman, apa saja sih yang harus kita periksa berkaitan dengan genset dan instalasi listrik? Pertama, pastikan kabel penghantar atau tahanan isolasi, terminal, dos kabel, kapasitas kabel dalam kondisi baik. Hal ini diperiksa setiap 3 tahun sesuai standar PUIL atau Peraturan Umum Instalasi Listrik. Kemudian yang kedua, periksa pengaman arus lebih atau MCB. Kapasitas, kondisi, panel box harus dalam kondisi baik. Hal ini diperiksa setiap 3 tahun sesuai standar PUIL, Peraturan Umum Instalasi Listrik. Selanjutnya, periksa manometer, volt, ampere, Hes, panel harus dalam kondisi baik. Pemeriksaan ini dilakukan setiap 3 tahun sesuai standar PUIL ya teman-teman. Keempat, periksa pertanahan atau grounding dalam kondisi baik.
diperiksa setiap 6 bulan dengan maksimal 4 ohm. Kemudian yang kelima, periksa stabilizer atau UPS dalam kondisi baik. Hal ini diperiksa setiap hari dengan cara cek visual. Keenam, memeriksa genset harus dalam kondisi siap operasi. Hal ini diperiksa setiap hari dengan cara dihidupkan tanpa beban selama 15 menit. Kemudian yang ketujuh adalah pemeliharaan genset dilakukan secara rutin yang dilakukan setiap hari sesuai dengan manual book. Baiklah teman-teman, poin terakhir yaitu poin ke-8 adalah memeriksa lampu penerangan, kios, kanopi, taman, signage, rambu, dan bangunan lainnya harus dalam kondisi baik. Hal ini diperiksa setiap hari. Baiklah, begitulah gambaran mengenai apa yang harus kita lakukan dalam pemeliharaan peralatan utama. Pemeliharaan peralatan penunjang terdiri dari 10 poin penting yang akan kita pelajari, yaitu driveway, bangunan kanopi, signage, kantor atau kios atau C-store, K3LL, bangunan-bangunan lain, pagar dan saluran, gas station management information system, rambu-rambu, pertamanan, rambu-rambu. Rambu-rambu yang digunakan di area SPBU juga harus dipelihara ya. Segera lakukan perbaikan jika ada kerusakan atau kesalahan penempatan. Bangunan-bangunan lain. Bangunan-bangunan lain yang berada di area SPBU tidak boleh luput dari pemeliharaan. Apa saja yang harus kita perhatikan? 1. Periksa lantai tidak ada yang pecah dan lepas. 2. Pastikan dinding tidak retak dan pudar. 3. Periksa atap dan talang. 4. Periksa plafon harus utuh dan rata. 5. Pastikan list plank tidak bergelombang, rusak dan pudar. Kelima poin yang harus diperhatikan tersebut harus diperiksa setiap hari dengan cara cek visual dan perbaiki jika ada yang harus diperbaiki. K3LL. Sedikit membahas tentang K3LL atau Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lindung Lingkungan merupakan cara agar kita dapat terhindar dari segala macam kerugian yang dapat diperoleh ketika melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. Pemeliharaan terhadap alat-alat K3LL seperti alat pemadam, sumur pantau, grounding system, oil catcher, dan saluran drainase, dan hydrant system sangat penting untuk dilakukan. Bagaimana cara memeliharanya? Perhatikan tabel berikut. Kantor, kios, C-store. Pemeliharaan yang dilakukan meliputi 1. Periksa lantai tidak ada yang pecah dan lepas. 2. Pastikan dinding tidak retak dan pudar. 3. Periksa atap dan talang. 4. Periksa plafon harus utuh dan rata. 5. Pastikan list plank tidak bergelombang, rusak dan pudar. Kelima poin yang harus diperhatikan tersebut harus diperiksa setiap hari dengan cara cek visual dan perbaiki jika ada yang harus diperbaiki. Signage. Berikut ini beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memelihara signage, yaitu 1. Pastikan kondisi kokoh. 2. Pastikan lampu berfungsi. Untuk poin 1 dengan poin 2, waktu pemeriksaan dan metode pemeriksaannya sama, yaitu dilakukan setiap hari dengan cek visual dan perbaiki jika memang ada yang rusak atau harus diperbaiki. 3. Pastikan akrilik lambang Pertamina, lambang produk dan lambang atau logo lainnya tidak pudar.
Hal ini dilakukan secara kondisional dengan cara cek visual dan perbaikan bila mana ada yang harus diperbaiki. Pertamanan. Untuk memeriksa pertamanan, dilakukan dengan memeriksa semua tanaman dan pastikan dalam kondisi terpelihara dan tumbuh subur. Pagar dan saluran. Pemeriksaan pagar dan saluran dilakukan dengan cara memeriksa kondisi utuh dan pagar dalam keadaan tidak pudar, sedangkan saluran air mengalir lancar dan tidak ada minyak. Hal ini dilakukan setiap hari dengan cara cek visual dan perbaiki jika ada yang mengalami kerusakan. Bangunan kanopi. Pemeliharaan bangunan kanopi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Memastikan tiang dalam kondisi rata dan tidak pudar. Memeriksa tiang atap dan talang. Memeriksa plafon. Plafon harus utuh dan rata. Memastikan list plank tidak bergelombang, rusak, dan pudar. Memastikan pulau pompa dalam keadaan utuh. Periksa setiap hari dengan cek visual dan perbaiki. Terakhir, memastikan island guard utuh. Semua aktivitas dilakukan setiap hari dengan cara mengecek visual dan segera lakukan perbaikan ketika terjadi kerusakan. Berikut ini beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam rangka pemeliharaan driveway. Selamat teman-teman, kalian telah menyelesaikan pembelajaran tentang pemeliharaan peralatan dan fasilitas SPBU dari awal sampai akhir dengan lancar.